Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog KTC. Saya mau sharing sedikit masalah torsi ya bro. Kemarin banyak yang nanyain, mas, torsi motor kalau bongkar mesin itu berapaan, kan kayak gitu ya. Nah, kayak misal baut knalpot kayak gini itu berapa torsinya, baut silinder head dan lain-lain. Nah, nanti mungkin di akhir video saya akan bagikan screenshot keseluruhannya untuk tipe Scoopy Beat ya. Tapi sebenarnya ada patokan torsi itu ada, tapi ada juga kalau kita mau ngikutin misal Honda itu torsinya berapa, itu ada juga ya. Nah, misalkan di baut 5M ya, 5 mili itu baut yang kayak gini lah bro, seukuran baut aki lah, baut aki yang kepalanya 8 kayak gitu, itu 5 mili. Terus M6 ya, 6 mili itu baut 10 lah ya, itu sebenarnya ada ukurannya. Misal baut 5 atau baut aki itu di sekitaran torsinya itu di 5,2 Nm, kita ngacunya Nm aja ya. Terus kalau baut 10 misal kayak di ini ya, crankcase, terus tutup bak CVT ya, kayak gitu di baut 10 kayak gitu, itu sekitar 10 Nm kurang lebihnya, antara 7 sampai 10-an. Nah, terus ada baut yang lebih besar lagi, misal kayak M8 itu baut 12 ya kan, itu menggunakan 22-an. Terus yang kayak gini baut 14-an kayak gini itu 34 Nm ya. Terus ada baut 17 yang kayak swing arm dan lain-lain itu menggunakan 54 Nm. Tapi ada ukuran pastinya, itu kan ukuran kisarannya ya, tapi ada ukuran pastinya. Misal kita mau mengikuti prosedur Honda harus sekian, itu ada juga bro. Jadi kalau skrup itu yang baut klem ya, skrup itu yang kayak gini. Kalau di Honda kayak ini itu jenis Scoopy Beat itu ada dua macam skrup yang kayak gini ya, drat halus. Nah, ini sekitar 1 Nm, 1,0. Nah, kalau skrup yang kayak gini, nah yang kasar kayak gini ya, kayak di filter udara kayak gini ya, filter kayak gini. Nah, ini kan skrup yang kasar. Nah, kayak gitu itu di bawah 1 Nm kan bro. Biasanya ya di 0,8, 0,6 gitu, di bawah 1 Nm. Ya kalau kita pakai obeng ya kira-kira udah kenceng wes gitu, biasanya kayak gitu. Nah, kalau kayak baut 10 untuk ini, nah ini kan kadang orang sering lepas. Ini di kisarannya itu 10 Nm atau 1 kgf lah ya. Kita ngomongin Nm aja lah ya, biar enak ya. Biasanya teman-teman kan alat torsinya pakai Newton meter ya. Terus kalau ini itu 59 Nm. Nah, untuk di bagian busi itu sekitar 16 Newton ya. Jangan terlalu kenceng karena ada ringnya, itu udah aman lah. Terus ada lagi kayak bagian baut oli ya, pembuangan oli ini itu sekitar 24. Kalau yang sebelah sana yang ada filternya itu di sekitar 20 Newton, di sini 24, kencengan sebelah sini. Karena di bagian sana itu kan ada sealnya, biasanya ada karetnya. Nah, kalau untuk di bagian kayak gini ya, skrup tadi masih di sekitar 1 Nm, 1,1 gitu ya. Ini kan skrup kayak di filter udara sana itu sama. Kalau di bagian perangkat injeksi, kalau kayak solenoid misalnya, itu di sekitar 3,4. Terus sensor EOT itu yang di samping sini, biar agak paham ya. EOT ya sih teman-teman tahu lah ya. EOT itu yang, nah ada colokannya di sini, ini yang biasa kita untuk reset itu di 14,5. Ada ringnya juga, dia ringnya tembaga. Terus sensor O2 itu yang di dekat knalpot itu Kang Bro ya, sensor O2 itu di sekitar 25 Nm.
Kalau yang untuk join yang di bagian injektor itu kan ada baut 10-nya itu ya, 2 atau 1 itu kan, kadang ada yang 2 ada yang 1. Nah itu di sekitar 12 Newton meter. Itu di bagian dalam kayak baut pompa oli itu agak kenceng, jadi sekitar 12 Newton meter karena kan dia baut 10 ya. Nah untuk bagian tutup ya, tutup rantai tutup klep itu yang cover atasnya itu kan baut L ya, ada baut L ada baut 10. Nah, ukurannya kan 6 mili, itu torsinya ya sekitar 10-an. Bisa pokoknya kalau di baut-baut 10 kayak gini itu antara 10 sampai 12 tergantung. Kalau normalnya sana hasil covernya itu masih bagus ya di sekitar 10. Kalau covernya udah agak keras biasanya orang itu di sekitar 12 itu udah paling kenceng. Di atas 12 takutnya patah. Nah kalau murnya, mur tusuk sate yang ada 4 itu ya, itu sekitar 18 Newton. Kalau tusuk satenya sendiri ketika Anda misal cabut ya, habis turun mesin apa dicabut dipasang lagi, itu nggak usah terlalu kenceng, itu sekitar 6 Newton aja. Nanti ketika bautnya itu kan beratnya panjang ya Kang Bro, ketika bautnya dikencengin nanti dia lengket sendiri dengan crankcase. Nah biasanya yang agak kenceng itu baut-baut yang udah mulai gede kayak gini, baut luar kayak gini. Ini kan baut murnya ya, ini bautnya kan nggak ngunci ya, murnya, mur link kayak gini ya, ini kan linknya ya. Nah kalau yang untuk ke mesin ini 49 Nm atau 5 kgf. Kalau yang bagian sana ya yang ke arah rangka itu lebih kenceng lagi di 69 atau 7 kgf. Nah biasanya kalau untuk matic itu biasanya teman-teman yang paling perlu diketahui ya, sering bongkar pasang itu bagian CVT. Nah ini kan ada depan, ini kan ada mur 22 ya ukurannya. Nah itu dia lebih kenceng, paling kenceng itu. Nah itu di sekitar 11 kgf atau sekitar 108 Newton meter. Itu untuk yang depan ya. Nah yang belakang itu kan ada 2 Kang Bro ya. Yang untuk di dalam, untuk pulinya yang besar itu yang ukuran 42 atau 39 itu. Nah itu di 54 Nm. Kalau yang kecil yang ukuran 19 ya, drat 19 baut 19 itu yang di bagian luar untuk pengunci mangkuknya itu 49 Nm. Nah sebenarnya itu masih banyak sekali Kang Bro. Kalau kita mau cari patokannya itu yang kayak saya sebutkan di awal tadi, baut 5M5 itu berapa, M6 berapa, M10 berapa, M8 berapa, itu sebenarnya sudah bisa jadikan patokan. Tapi kalau ingin seperti yang saya sebutkan barusan, misal kita mau mengikuti standar Honda itu juga ada ukurannya. Nanti saya kasih gambarannya aja ya di belakang, teman-teman bisa screenshot sendiri. Nah nanti di akhir-akhir video lah ya. Kayak di bagian kemudi ini, komstir itu kan ada torsinya. Kalau kekencengan ini seret, kalau kekendoran cepet bunyi lagi, bunyi jeduk-jeduk kayak gitu. Kayak baut-baut kayak gini, ini kan murnya ini kan lumayan kenceng, mur roda, depan belakang itu kan lumayan kenceng. Kalau yang sebenarnya baut kaliper kayak gini itu nggak terlalu kenceng, cuman dia ada lemnya. Oke ya, nanti di akhir video saja saya sebutkan karena ini memenuhi requestan teman-teman. Ada semua datanya dari yang kayak gini, ini semuanya ada. Setelan gas ini itu ada ukurannya. Cuman sebenarnya ya di lapangan itu kurang diaplikasikan lah ya. Orang rata-rata menggunakan feeling lah, oh sudah kenceng gitu ya kan. Rata-rata kayak gitu aja. Tapi kalau kita mau ngikuti standar itu ada ukurannya. Dan ini ada yang request juga, jadi saya kasih. Kebetulan saya kan ada datanya banyak, untuk motor Scoopy ada, untuk motor kayak Honda Mega Pro, GL Pro, GL Max, semuanya ada. Sampai yang Yamaha, Vega, Jupiter, semuanya ada datanya. Saya punya gambarannya ada. Di semua buku panduannya itu ada. Cuman ya terus terang saya sendiri sebagai mekanik itu jarang sekali mengaplikasikan
Karena apa? Karena ya torsi yang ada di motor yang sebenarnya yang dianjurkan dealer itu sebenarnya bagus. Cuman terkadang kita itu merubah torsi itu karena kebutuhannya orang, kebutuhan masyarakat. Ada yang semakin dikencengin, ada yang agak dikendorin, ya kan. Kalau nggak terlalu kenceng, agak dikendorin mungkin karena bautnya udah berumur, ya kan, atau karena bautnya atau crankcase-nya takut selek, jadi kita nggak usah terlalu kenceng. Itu ada juga. Ada yang memang kita harus kenceng karena sering dol, misal engkol kayak gitu sering dol, jadi kita harus ngencengin di atas torsi yang disarankan, kayak gitu juga ada. Ya segitu aja lah ya, nanti saya bikin gambarannya lah. Jangan lupa di like, subscribe. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.